Resiko pejuang Islam di bumi pertiwi. Dulu, guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam menegakkan Islam, berdakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar di bumi NKRI ini penuh dengan segala tantangan serta rintangan. Ketika tentara Jepang datang ke Indonesia, mereka mewajibkan bagi siapapun yang ada di Indonesia untuk melakukan shikei, yaitu membungkukkan badan sebagai penghormatan terhadap dewa matahari. Beliau dipaksa untuk melakukan shikei, namun dengan tegak berdiri, beliau menolak, karena bagi beliau hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah. Karena itu hukumnya haram. Karena penolakan itulah beliau ditangkap dan ditahan. Bahkan mengalami banyak penyiksaan fisik, hingga tulang-tulang jari tangan kanannya patah, tidak bisa digerakkan. Sungguh biadab dan zalim perlakuan tentara Jepang terhadap beliau. Sama halnya dengan saat ini, Imam besar kita Habib Rizik Syihab diperlakukan secara tak beradab dan zalim karena kegigihan dan keberanian beliau dalam berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia. Hal tersebut menjadi cambuk bagi para penguasa yang menolak aturan-aturan Islam dan yang akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara sekuler, liberal, dan komunis. Beliau dirayu dan dipaksa untuk menghentikan berbagai aksi bela Islam di Indonesia, sebab mereka ketakutan tatkala umat Islam Indonesia bersatu melawan segala bentuk penistaan dan kemunkaran. Namun, beliau tetap berdiri tegak dengan gagah berani menolak segala bentuk rayuan dan melawan segala bentuk intimidasi pemerintah. Karena penolakan dan perlawanan itulah berbagai fitnah dilontarkan kepada beliau. Intimidasi, teror, ancaman, serta kriminalisasi ditujukan kepada beliau. Andai kata saya menginjak seekor semut pun, niscaya semut akan digiring untuk melaporkan saya. Puncaknya, beliau ditangkap dan dipenjara hanya karena tuduhan pelanggaran prokes. Di tengah banyak artis, masyarakat, bahkan para pejabat negara pun melanggar tanpa pidana. Namun, sebuah diskriminasi hukum dan ketidakadilan ditujukan kepada beliau. Beliau ditahan dengan tuduhan pasal berlapis, 6 pengawalnya dibantai secara keji dan biadab. Masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Seluruh rekening FPI dan keluarganya diblokir, organisasinya dibubarkan, pesantrennya diancam akan digusur, dan puncaknya labelisasi sebagai ormas teroris. Antara Kiai Haji Hashim Asy'ari dan IBHRS mengalami suatu tantangan, rintangan, serta resiko sebagai pejuang Islam yang sama. Namun, perlu diingat, tatkala Kiai Haji Hashim Asy'ari ditangkap dan dipenjara, kemudian para santri, pecinta, simpatisan, dan seluruh umat Islam di Indonesia tidak diam dan hanya berdoa duduk di rumah, membiarkan kezaliman terhadap Kiai Haji Hashim Asy'ari terus berlanjut. Walaupun dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka bangkit melawan, berbondong-bondong mendatangi sel tahanan markas Jepang. Tidak sampai di situ, semua umat Islam di seluruh penjuru Jawa pun mendatangi markas-markas Jepang. Mereka semua hanya duduk dan berzikir berhari-hari, siang dan malam di depan markas Jepang untuk menuntut pembebasan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tokoh-tokoh Islam yang lain pun ikut berjuang mendatangi tokoh-tokoh Jepang dalam upaya pembebasan Kiai Haji Hashim Asy'ari, sampai dibebaskannya Kiai Haji Hashim Asy'ari dari tahanan dan kembali pulang. Mereka lakukan itu semua karena bukti cinta mereka terhadap guru dan ulamanya. Bagi mereka, ulama adalah harga diri umat Islam yang harus dilindungi, dibela harkat dan martabatnya. Saat ini IBHRS, seorang ulama, bahkan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih di dalam tahanan bersama 6 ulama lainnya.
mengalami diskriminasi hukum, bahkan diperlakukan tak beradab oleh petugas jaksa di sana. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Yes. Dipaksa, didorong, dihinakan. Apakah umat Islam akan bangkit melawan seperti halnya yang dilakukan oleh umat Islam pada saat Kiai Haji Hashim Asy'ari ditangkap? Atau hanya berdiam diri, membiarkan IBHRS dan 6 ulama lainnya dipenjara dan dizalimi terus-menerus? Kekuatan umat Islamlah yang dapat membebaskan mereka semua dari tahanan. Sebab, jika umat Islam bersatu melawan segala bentuk ketidakadilan dan kezaliman, apalagi kezaliman tersebut terjadi pada seorang ulama dan habaib, jika umat Islam bangkit melawan, maka pertolongan Allah akan segera datang. Tak perlu pusing dan bertanya-tanya, cukup ikuti saja seperti umat Islam zaman dahulu pada saat membebaskan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Satukan kekuatan, berbondong-bondong datangi Baris Krim Mabes Polri dan Pengadilan Jakarta Timur. Begitu pula, duduki kantor-kantor polisi serta kejaksaan di berbagai wilayah di Indonesia. Cukup duduk berzikir dan bersolawat tanpa henti di depan mereka para kaum zalim. Jangan pulang sebelum IBHRS dan ulama lainnya dibebaskan dan pulang. Jangan bersedih dan pasrah, namun mesti tetap tegak melawan, melanjutkan perjuangan, apapun resikonya. Karena demikianlah dunia ini pahit bagi mereka para pejuang Islam penegak kebenaran.